Pemirsa, setelah dalam uraian pertama tadi dijelaskan mengenai ikhtiar yang harus dilakukan dalam mencari jodoh dunia akhirat, kali ini Buka Mata Buka Hati ingin mengajak lebih jauh pada pemirsa mengenali ciri-ciri dari orang yang layak dijadikan pasangan untuk kita. Walaupun sebenarnya urusan jodoh mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak ada salahnya kita mengenali ciri-ciri tersebut yang tentunya berdasarkan syariat Islam. Tujuan dari mencari jodoh tentu saja untuk menikah. Dan menikah adalah menjalankan sunnah Nabi sesuai dengan fitrah manusia. Hikmah yang didapat dengan menjalankan sunnah Nabi adalah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Berarti kita harus mencari jodoh yang dapat menenteramkan jiwa, karena pernikahan itu sejatinya akan menumbuhkan kecintaan, kasih sayang, dan kesatuan antara pasangan suami istri. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram bersamanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bagi seorang pria, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita tentang wanita seperti apa yang harus dipilih. Seorang perempuan biasanya dinikahi karena 4 perkara: hartanya, nasab, kecantikan, dan agamanya. Maka utamakan memilih wanita yang beragama, kamu akan merugi bila tidak memilihnya. Hadis riwayat Bukhari. Namun dalam kenyataannya wanita yang memiliki 4 kriteria dalam tuntunan seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW sangatlah sulit. Tapi kita harus berpegangan pada yang bisa menenteramkan jiwa, karena itulah pada akhirnya sabda Rasulullah SAW terselip kata yang baik agamanya. Seorang yang baik agamanya sudah pasti termasuk orang yang soleh dan soleha. Untuk wanita yang soleha, insya Allah akan dapat menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan ternyata bukan wanita dengan 4 kriteria seperti dalam tuntunan Rasulullah SAW yang sulit dicari. Untuk memastikan wanita soleha juga tidak mudah. Hanya saja karena wanita soleha sudah pasti baik, maka untuk menemuinya tidak mungkin diperoleh di jalanan, di tempat hiburan, atau bahkan di tempat maksiat lainnya. Tapi jika kita mendatangi tempat atau majelis yang baik seperti masjid, musola, pengajian, atau tempat yang di dalamnya syarat dengan aktivitas keislaman, maka wanita soleha atau pria soleh insya Allah akan mudah ditemui. Begitupun bagi wanita, pendamping pria juga kriterianya sama seperti hartanya, nasabnya, ketampanannya, dan agamanya. Seperti halnya bagi para pria yang mencari wanita soleha, bagi wanita pun dalam mendekati pria soleh harus datang ke tempat di mana orang-orang soleh berkumpul. Masjid, musola, dan majelis yang selalu membahas agama dan syariat Islam adalah yang harus didatangi. Yang dipesankan Rasulullah SAW dalam sabdanya, lihatlah agamanya, maka kalian akan mendapatkan semuanya. Dengan memiliki pasangan yang agamanya baik dan benar, maka rumah tangga kita akan menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah. Selain yang bisa menenteramkan, orang yang ingin kita jadikan pasangan harus lebih memiliki cara bertutur kata yang lembut. Wanita yang baik tidak suka bernada keras atau berteriak. Wanita dengan tutur kata lembut mencerminkan seorang yang penurut, ia akan berserah diri dengan perkataannya yang menyejukkan. Wanita pemilik tutur kata lembut hanya akan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Begitupun sosok pria, pendekatannya tidak pernah kasar, dia tidak pernah menyakiti, perkataan dari si pria yang layak dijadikan pasangan akan memberi ketenangan. Ciri lainnya adalah bisa menjadi motivator bagi pasangannya, terutama dalam meneguhkan akidah. Saat sedang terpuruk, bisa meyakinkan bahwa apa yang dialami hanya cobaan dan akan bisa diatasi. Mendorong untuk mengingat bahwa semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi tempat meminta pertolongan. Kenali juga ciri dari calon pasangan hidup kita dari cara hidupnya. Sebisa mungkin pilihlah yang biasa dengan kesederhanaan karena Islam mengajarkan kesederhanaan. Dengan hidup sederhana kita selalu akan merasa cukup, bahagia, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk hidup mewah dan boros seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermegah-megahan telah melalaikan kami. Quran Surat At-Takasur ayat 1. Dengan cara hidup sederhana berarti calon pasangan kita tidak mau ingkar terhadap Tuhannya. Untuk wanita, kesederhanaan juga diperlihatkan dalam cara berpakaian.
Wanita ini tidak mau terlihat berlebihan dan tidak menunjukkan kesombongan. Pakaian yang dikenakan diutamakan yang sesuai dengan syariat Islam, tidak memperlihatkan aurat dan tidak bisa mengundang syahwat. Wanita sederhana merupakan wanita yang pandai mensyukuri nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak pernah membelanjakan hartanya secara berlebihan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pemberian itu di tengah-tengah antara yang demikian atau sederhana. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Pada sosok pria, kesederhanaan bisa diperlihatkan dengan tidak menjadikan hartanya sebagai pemikat wanita, namun harta yang dimilikinya hanya akan dijadikan sarana dalam beribadah dan memperkuat keimanannya. Sehingga saat telah memiliki pasangan hidup, mereka tidak terjerumus pada perilaku boros yang dianggap sebagai teman setan. Bersikap mandiri juga layak dijadikan ciri dari orang yang pantas dijadikan pasangan hidup. Pada sosok pria, mandiri akan diperlihatkan dengan bekerja keras dalam mencari nafkah untuk keluarga, tidak mengandalkan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua, jika ia berasal dari keluarga berada. Sedangkan mandiri dari seorang wanita adalah tidak mau bergantung pada orang lain dan bisa membantu suami. Dengan kemandiriannya, seorang wanita bisa menjadi ibu yang diandalkan suami dalam mengurus rumah tangga dan mampu membantu anak-anaknya saat membutuhkan pertolongan. Ciri lainnya, orang yang layak dijadikan jodoh adalah yang gemar membaca dan menambah ilmu. Terutama membaca Al-Quran, berusaha memahami isinya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menambah ilmu dalam bidang apapun akan sangat berguna manfaatnya. Dan bisa menunjang pekerjaan sebagai sumber pendapatan dalam menafkahi keluarga bagi seorang pria. Dan bagi wanita dengan banyak membaca Al-Quran, memahami isinya bisa menjadi ibu yang lebih bijak dalam mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anaknya. Dan ciri-ciri orang yang layak dijadikan pasangan hidup dunia akhirat adalah yang senang menegakkan amar makruf dan nahi mungkar pada keluarga dan lingkungan, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk hidup termasuk hewan peliharaan yang dimiliki. Terakhir adalah orang yang senang menyambung tali persaudaraan atau silaturahmi terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang, dan menahan pemberian kepada dirinya serta memaafkan orang yang telah menzoliminya. Nah, pemirsa Buka Mata Buka Hati, itulah beberapa ciri dari orang yang layak dijadikan jodoh oleh kita. Walaupun hak mutlak tetap ada pada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak ada salahnya jika kita berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup seperti ciri-ciri tadi. Amin ya robbal alamin. Buka mata, buka hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjanjikan dalam Al-Quran. Coba kita buka bareng-bareng surat At-Tur ayat ke-21. Di situ kita bisa melihat, membaca bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita semuanya. Suami, istri, anak, cucu, kakek, nenek, ayah, ibu. Kita semua akan kumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan iman kita harus sama dengan iman orang tua kita. Tidak boleh beda. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang punya hubungan dalam rumah tangga, ada suami, ada istri, tiba-tiba satu ketika suaminya wafat, si istri menjadi janda. Kalau ini janda, ya, tidak nikah lagi, maka nanti di surga ini perempuan akan bertemu dengan suaminya lagi. Tapi kalau ini janda menikah lagi, ada dua. Yang pertama, Rasul pernah menyampaikan, maka istri itu untuk suaminya yang terakhir. Berarti suami yang pertamanya tidak akan ketemu dengan istrinya. Nah, dalam riwayat lain, untuk mereka siapa yang paling terbaik amalnya dari suaminya. Apakah yang sudah meninggal lebih baik? Atau yang baru saja menikah sepeninggal suaminya, ini yang lebih baik. Itu yang akan nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama sang istri di dalam surganya Allah. Intinya, ayo sama-sama kita berbuat baik, ramai-ramai mempertahankan iman, biar kita nanti satu keluarga kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah dan Nabi-Nya sudah menjanjikan untuk kita semuanya. Buka mata, buka hati.